We need your help to win this battle. Halo semuanya, kembali lagi di Kino Movie. Kali ini saya akan menceritakan film Thor Love and Thunder. Film ini disutradarai oleh Taika Waititi, dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Natalie Portman sebagai Jane Foster, Tessa Thompson sebagai King Valkyrie, Kristen Bell sebagai Gore the God, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Di sebuah planet, Gore dan putrinya tengah berjalan di tengah gurun yang sangat tandus. Gore terus berdoa kepada Dewa Rapuh. Sayangnya putri Gore yang bernama Love telah mencapai batasnya dan meninggal. Gore yang putus asa pun berbaring sambil memeluk putri tercintanya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah bisikan dan ia pun langsung mengikuti arah dari mana datangnya suara itu. Sesampainya di hutan, Gore menemukan banyak makanan yang sangat banyak. Ia pun langsung memakan makanan tersebut. Kemudian ia terkejut ketika mengetahui Rapuh, dewa yang menjadi pujaannya itu, yang berada di tempat itu juga. Sayangnya Rapuh malah mengejek Gore dan menganggap keyakinan umatnya itu sebagai hal lelucon. Gore merasa kecewa dan sebuah pedang bernama Nesros Sword menjadikannya sebagai pemiliknya. Lalu kekecewaan Gore berubah menjadi kemarahan dan ia pun menebas Rapuh hingga tewas dan bersumpah akan membunuh semua dewa. My daughter died. Due to eternity. It doesn't feel like a curse. Di tempat lain, Thor dan para Guardian of Galaxy telah mendapatkan kembali kebugarannya dan baru saja berhasil menyelamatkan sebuah planet. Mereka mendapat banyak sinyal permintaan bantuan, dan Thor menemukan salah satu sinyal tersebut berasal dari Lady Sif. Maka Thor memutuskan berpisah jalan dengan Quill dan kawan-kawannya untuk segera menolong rekannya sesama Asgardian itu. Bersama Korg, Thor tiba menemukan Lady Sif yang terluka. Lady Sif pun segera memberi informasi kepada Thor tentang pembunuhan dewa yang kini tengah menuju bumi. Stormbreaker! Sementara itu, Dr. Jane Foster, mantan kekasih Thor yang berjuang melawan kanker stadium 4. Jane yang semakin melemah menemukan sebuah referensi mengenai Mjolnir yang dapat memberi pemiliknya kekuatan dan kesehatan. Maka ia pun mendatangi New Asgard yang kini menjadi sebuah destinasi wisata dan menemukan Mjolnir yang telah menjadi keping-kepingan. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan petir pun menyambar. Suatu malam, Gore memulai serangannya di New Asgard. Dengan Nesros Sword, ia memiliki kekuatan untuk memanipulasi bayangan dan menciptakan monster yang juga dari bayangan. Valkyrie yang kini menjadi pemimpin Asgard tidak tinggal diam. Kemudian Thor pun datang tepat waktu dan melawan pasukan Gore. Lalu seorang datang untuk membantu mereka dengan membawa Mjolnir sebagai senjata. Thor menjadi terkejut ketika pengguna Mjolnir itu adalah Jane Foster. Ternyata Thor tanpa sengaja pernah meminta Mjolnir untuk melindungi Jane. Itulah yang menyebabkan Mjolnir bereaksi dan menjadikan Jane sebagai pemiliknya. Sehingga kini Jane memiliki kekuatan Thor juga. Thor, Valkyrie dan Jane serta para Asgardian berhasil memukul mundur Gore malam itu. Akan tetapi dengan kemampuan bayangannya, Gore sempat menculik dan membawa pergi anak-anak para Asgardian. Setelah itu, Thor mendapat petunjuk melalui kemampuan Excel, yaitu putra Heimdall, bahwa Gore menahan anak-anak Asgardian di dalam bayangan.
Lalu bersama Valkyrie, Jane dan Kor, mereka pun pergi menuju kota para dewa untuk meminta bantuan berupa pasukan untuk menghentikan Gorr. Sayangnya Zeus yang merupakan pemimpin para dewa meremehkan peringatan dari Thor. Bahkan ia menjadikan Thor sebagai bahan tertawaan dan meremehkannya. Thor yang mengetahui alasan Zeus yang sebenarnya adalah takut dengan Nesros War yang berada di tangan Gorr. Zeus pun menjadi marah. Dengan bantuan Valkyrie, Jane dan Kor, Thor pun menghajar pasukan para dewa Zeus. Zeus menyerang senjata petirnya dan menghancurkan Kor meski tidak menewaskannya. Kemudian Zeus menggunakan petirnya kembali untuk menyerang Thor. Tetapi Thor menangkapnya dan membalikkan petir itu hingga menembus tubuh Zeus sendiri. Setelah itu Valkyrie langsung mencuri petir tersebut. Kor bersiul memanggil kapal dan mereka pun segera pergi meninggalkan kota para dewa Zeus. Hey, we do my plan now? Yes. Thor dan timnya tiba di alam bayangan, tetapi mereka tidak menemukan anak-anak Asgardian. Lalu Jane menemukan sebuah petunjuk melalui sebuah gambar kuno yang menyimpulkan bahwa Gorr telah menjebak mereka. Gorr sengaja memancing Thor ke alam baka bayangan untuk merebus Stormbreaker agar bisa mengakses jalan masuk menuju Eternity. Eternity itu sendiri adalah sebuah entitas yang berada di pusat alam semesta. Siapapun yang dapat mencapainya akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan apa saja keinginannya. Tidak sulit untuk menebak lagi bahwa Gorr akan menyampaikan keinginannya untuk memusnahkan para dewa kepada Eternity. Jane membuang Stormbreaker agar Gorr tidak dapat menggunakannya, tetapi Gorr yang menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya yang dari alam bayangan dan membuat mereka semua tidak berdaya. Gorr mengetahui Jane sedang sekarat dan akan membunuhnya sehingga Thor terpaksa memanggil Stormbreaker kembali. Ia memanggil monster-monster bayangan dan memulailah pertarungan dengan Thor dan yang lainnya. Gorr berhasil melukai Valkyrie dan kondisi Jane semakin melemah sehingga Thor membuka Bifrost dengan Stormbreaker dan hendak membawa semua temannya pergi. Sayangnya Gorr berhasil merebut Stormbreaker di saat-saat terakhir itu. Kembalinya di New Asgard, Valkyrie dan Jane sedang mendapat perawatan medis. Meskipun tidak fatal, luka Valkyrie membuatnya harus beristirahat. Tetapi kanker dalam tubuh Jane membuat kondisinya semakin kritis. Maka Thor memutuskan untuk kembali melawan Gorr seorang diri dengan membawa petir Zeus. Thor sampai di altar Eternity dan mendapati Gorr tengah menggunakan Stormbreaker-nya untuk membuka jalan masuknya ke Eternity. Namun Thor pergi menyelamatkan anak-anak Asgardian dan membebaskan mereka terlebih dahulu. Gorr menciptakan monster-monster bayangannya untuk menahan mereka, tetapi Thor menggunakan petir Zeus untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Asgardian sehingga mereka bisa bertarung melawan para monster. Thor pun memulai pertarungannya melawan Gorr, akan tetapi Gorr masih terlalu kuat, bahkan hampir membunuh Thor. Jane yang merasakan Thor dalam bahaya dan segera mendapat respon dari Mjolnir untuk menyelamatkan Thor. Jane mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Gorr hingga berhasil mengalahkannya. Meski demikian, Jane harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya pun telah sekarat. Di sisi lain, Thor terlambat menghentikan Stormbreaker sehingga jalan masuk Eternity kini pun telah terbuka. Di depan Eternity, Thor mengatakan bahwa sebenarnya Gorr hanyalah mencari cinta. Thor juga berkata bahwa Gorr memiliki kesempatan untuk menghidupkan anaknya kembali. Sementara itu, Thor sendiri memilih untuk menyerahkan diri demi menemani Jane di saat-saat terakhirnya. Gorr menyaksikan Thor dan Jane, sementara itu dirinya sendiri telah sekarat sebagai konsekuensi karena telah menggunakan Nesros War.
Saat mendekati ajalnya, Gorr memikirkan jika anaknya hidup kembali siapa yang akan menjaganya. Karena itu ia telah mati. Namun Jane meyakinkan Gorr bahwa Love tidak akan sendirian dan memberi sebuah isyarat kepada Thor sebelum Jane menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya Gorr memilih untuk menghidupkan kembali Love kembali dan meminta Thor berjanji untuk merawat dan menjaga putri satu-satunya itu. Thor pun bersedia melakukannya dan Gorr meninggal dengan tenang. Para dewa selamat, begitu pula anak-anak Asgardian. Thor membawa mereka semua kembali ke New Asgard dan mempertemukan kembali anak-anak itu dengan orang tua. Beberapa waktu telah berlalu, kini anak-anak Asgardian mendapatkan pelatihan bela diri dari Valkyrie dan Lady Sif. Thor sendiri mengadopsi dan mengasuh Love dengan baik. Mereka berdua menjalani kesibukan sebagai pemberantasan kejahatan yang terkenal dengan sebutan Love and Thunder. Di adegan post credit scene, Zeus merasa dendam atas perlakuan Thor padanya. Ia juga merasa manusia telah mengabaikan para dewa dan lebih memuja para superhero. Maka ia memutus putranya yang bernama Hercules untuk menjatuhkan Thor dan memberi pelajaran kepada umat manusia. Kemudian Jane Foster tiba di Valhalla. Heimdall menyambut Jane yang berterima kasih karena telah menolong anaknya. Lalu film pun berakhir, dan buat kalian yang sudah stay di channel ini jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian. See you next time.